siapa yang menjadi raja di dalam kehidupan kita? Yang menjadi raja satu-satunya di dalam kehidupan kita adalah Yesus Kristus. Bukan lagi ego kita, bukan lagi angkuh kita, bukan lagi kepentingan-kepentingan duniawi kita, tetapi justru Yesus Kristuslah yang menjadi raja satu-satunya, penguasa tunggal satu-satunya atas kehidupan kita. Ada standar hidup atau prinsip hidup orang-orang yang hidupnya diperintah, dirajai oleh Yesus Kristus. Kitab Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-28, demikian bunyi firman Allah. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah dengan cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Waktu lalu saya sudah jelaskan kita di sini adalah siapa. Kita di sini merujuk kepada orang-orang yang beriman kepada Yesus Kristus. Orang-orang yang beriman kepada Yesus Kristus telah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Orang-orang yang beriman kepada Yesus Kristus ya dikaruniakan kerajaan yang tidak tergoncangkan, kerajaan yang dirajai oleh Yesus Kristus. Jadi apa itu kerajaan yang tidak tergoncangkan? Kerajaan yang tidak tergoncangkan itu adalah bicara tentang pemerintahan Yesus Kristus atas hidup kita. Nah, kita ini semua yang beriman kepada Yesus Kristus telah menerima pemerintahan Yesus Kristus yang ada di dalam hidup kita. Jadi Yesus Kristuslah yang menjadi raja satu-satunya di dalam setiap orang-orang yang beriman dan percaya kepada Dia. Jadi kita bersyukur bahwa Allah telah mengaruniakan kepada kita pemerintahan Yesus Kristus yang tidak tergoncangkan. Waktu yang lalu saya sudah jelaskan bahwa semua pemerintahan atau kerajaan-kerajaan yang ada di muka bumi ini, sebaik apapun dibangun oleh manusia, sekokoh apapun dibangun oleh manusia, itu semua akan usang. Itu semua bisa hancur. Itu semuanya bisa hilang. Bisa termakan oleh zaman. Bisa hilang oleh karena situasi, keadaan, kondisi. Hanya satu pemerintahan, hanya satu kerajaan memang tidak terlihat. Tetapi dia tidak bisa termakan usia, tidak bisa dipengaruhi oleh situasi, keadaan, kondisi apapun. Waktu kita percaya dikaruniakan pemerintahan Yesus Kristus itu dengan cuma-cuma di dalam kehidupan kita. Jadi akan menjadi berbeda orang-orang yang menerima kerajaan Yesus Kristus, orang-orang yang hidup di dalam pemerintahan Yesus Kristus, pasti hidupnya berbeda. Pasti hidupnya tidak sama. Pasti hidupnya berbeda. Kenapa? Karena yang memerintah di dalam hidupnya dia bukan lagi egonya, bukan lagi angkuhnya, bukan lagi kepentingan-kepentingan daging atau keinginan-keinginan duniawi lagi, tetapi kepentingan Tuhan, kepentingan Yesus yang menjadi raja, kepentingan Yesus yang berkuasa kendalikan hidup kita. Perlu saya beritahukan bahwa setiap orang-orang yang beriman kepada Yesus Kristus telah menerima pemerintahan Yesus Kristus. Nah, siapa yang menjadi raja atas pemerintahan Yesus Kristus? Tentu bukan pendeta, tentu bukan hamba Tuhan, tetapi yang menjadi raja satu-satunya yang memerintah di dalam hidup kita orang beriman adalah Yesus Kristus. Makanya di Alkitab ada yang namanya Raja Damai, Bapa Sorgawi yang kekal, Penasehat ajaib. Nah, Yesus Kristuslah yang menjadi Raja Damai, berkuasa dan memerintah di dalam kehidupan kita. Nah, ada standar, ada prinsip hidup orang-orang yang telah menerima pemerintahan Yesus Kristus. Prinsip yang pertama adalah mengucap syukur. Sama-sama bilang mengucap syukur. Waktu lalu saya jelaskan kepada teman-teman semua, kalau teman-teman ingat. Jadi mengucap syukur itu bukan sekedar ungkapan kata terima kasih kepada Tuhan. Nah, selama ini kita bertumbuh menjadi orang Kristen, yang kita pahami adalah mengucap syukur itu hanya sekedar kata-kata ucapan terima kasih kepada Tuhan. Dan kita menganggap bahwa waktu kita ucapkan kata terima kasih, itu sudah bertanda bahwa kita sedang mengucap syukur. Oh tidak, ternyata begini. Mengucap syukur itu bicara tentang sikap hati yang mau sepakat dengan Allah. Sama-sama bilang sikap hati. Sikap hati yang mau sepakat dengan Allah, tulus menerima realita yang terjadi di dalam kehidupan kita. Waktu kita dalam posisi hidup benar,
Waktu kita dalam posisi menyerahkan hidup kita seutuhnya total kepada Tuhan, saat itulah kita belajar untuk sepakat, tulus dan rela menerima semua realita yang terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, malam hari ini saya mau jelaskan kepada Bapak Ibu Saudara supaya begini. Apapun yang terjadi di dalam Alkitab, semua kisah sejarah yang terjadi di dalam Alkitab, itu harus diaplikasikan di dalam kehidupan kita orang-orang yang beriman kepada Yesus Kristus. Justru kitab Ibrani ini ya dikirim kepada orang-orang Kristen, orang-orang Yahudi yang percaya kepada Kristus yang berada di kota Ibrani. Nah, orang-orang Kristen yang ada di kota Ibrani ini mereka nggak banyak, mereka cuma sedikit. Nah, justru kalau kita pelajari dari sejarahnya, Bapak Ibu Saudaraku, ya, orang-orang Kristen Yahudi yang ada di kota Ibrani, mereka mengalami yang namanya aniaya yang begitu hebat. Mereka mengalami tekanan aniaya yang begitu hebat sampai mereka sampai di satu titik yang namanya mereka sudah putus asa mengikut Tuhan. Mereka depresi mengikut Tuhan. Karena begini, ikut Tuhan itu gak gampang. Percaya kepada Yesus itu gak gampang. Mereka sekelompok Kristen Yahudi kecil, kelompok mereka tinggal di kota Ibrani. Mereka mendapatkan tekanan yang begitu hebat, aniaya yang begitu hebat, sampai mereka ada di titik yang namanya putus asa. Saudaraku, kalau kita ada di dalam putus asa, itu artinya bahwa kita sedang mengalami yang namanya depresi berat. Apa yang terjadi kalau orang udah mengalami yang namanya depresi berat? Bisa saja bunuh diri, bisa berpikir untuk mengakhiri hidup, bisa saja berpikir yang aneh-aneh. Kalau bisa, ya secepatnya, ya meninggal. Ya secepatnya kalau bisa ya udahlah, saya udah habis lah di dunia ini, ya udah selesai lah, udah nggak berpikir panjang. Yang namanya orang sudah berputus asa, udah ada di dalam tingkat depresi yang begitu tinggi, ya, dan cenderung lebih banyak berpikir untuk mengakhiri hidup. Nah, inilah yang terjadi dengan jemaat Tuhan yang ada di kota Ibrani. Ini yang terjadi dengan golongan Kristen Yahudi yang ada di kota Ibrani. Nah, waktu mereka ada di dalam titik putus asa, depresi, mau meninggalkan Tuhan, meninggalkan Injil, firman Allah datang kepada mereka. Firman Allah menguatkan mereka bilang begini, sekalipun kalian ada di dalam aniaya dan kalian ini hidup di dalam titik keputusasaan, depresi, tetapi ingat, kalian telah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kerajaan yang tidak terlihat, tetapi kerajaan ini akan tetap berdiri kokoh sampai akhir dunia ini. Kerajaan ini memang tidak terlihat seperti kerajaan yang ada di muka bumi. Pemerintahan yang kalian miliki ini, pemerintahan yang kalian terima ini tidak bisa dilihat oleh mata, tetapi pemerintahan yang kalian terima ini adalah pemerintahan yang akan tetap berdiri tegak sampai akhir dunia ini. Nah, waktu firman Allah datang kepada mereka dan firman Allah menguatkan mereka bahwa mereka telah menerima kerajaan yang tidak akan termakan usia, tidak terpengaruh oleh situasi, keadaan, kondisi, saat itulah mereka bangkit. Hari ini, apa yang terjadi dengan kehidupan kita? Jangan sampai kita dianiaya oleh apa? Oleh keadaan ekonomi. Kita dianiaya oleh apa? Mungkin kita dianiaya oleh dosa, atau juga mungkin hari-hari kita sedang dianiaya dengan pengharapan-pengharapan yang sepertinya tidak kita dapati dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Pengharapan-pengharapan kita tuh sirna karena situasi kondisi yang kita alami. Bahkan mungkin saat ini saya nggak tahu Bapak Ibu Saudara ada di dalam titik yang namanya keputusasaan. Tetapi saya hanya mau mengingatkan kepada Bapak Ibu Saudara bahwa kita telah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kita telah menerima pemerintahan yang tidak terlihat mata, tetapi dia akan tetap berdiri tegak sampai kekekalan. Kerajaan ini akan menyertai. Nah, apa itu kerajaan ini? Kerajaan ini bicara tentang pemerintahan Yesus Kristus atas hidup kita. Makanya waktu lalu saya bilang begini, ada dua prinsip, dua standar hidup orang-orang yang hidup di dalam pemerintahan Yesus Kristus, atau dua prinsip orang-orang yang hidup di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Yang pertama adalah bicara tentang mengucap syukur. Lawan kata dari mengucap syukur itu adalah bersungut-sungut, mengeluh, atau menggerutu. Nah, justru Alkitab datang kepada orang-orang Kristen Yahudi
yang ada di dalam kota Ibrani, mereka bukan sedang mengalami keadaan yang baik, atau mereka sedang mengalami situasi yang lagi enak atau situasi yang lagi nyaman. Oh tidak, justru mereka sedang berada di titik yang namanya putus asa. Sama-sama ya, titik putus asa. Apakah ada di antara kita yang sedang mengalami titik putus asa? Udah beribadah, udah rajin ke gereja, nggak pernah absen ya. Tetapi kok hidup kita sepertinya nggak ada harapan. Hidup kita sepertinya harapan-harapan sirna, harapan-harapan yang tidak pasti. Apakah hari-hari ini kita sedang ada di dalam titik putus asa? Berarti kita adalah orang-orang yang tepat firman Allah datang untuk hidup kita. Kita berbeda dengan orang-orang yang ada di dunia ini. Orang-orang yang ada di dunia ini, mereka menerima kerajaan yang terlihat mata. Tetapi kerajaan itu akan terpengaruh oleh situasi, keadaan, dan kondisi. Tetapi kita berbeda. Kita menerima pemerintahan Yesus Kristus, kerajaan yang tidak terlihat mata, tetapi kekal menyertai kita sampai kepada kekekalan hidup bersama dengan Allah. Ini yang menjadikan kita berbeda dengan orang-orang yang ada di luar sana. Jadi malam hari ini Alkitab mau mengajarkan kita begini. Kita mengucap syukur itu bukan karena kita mengalami hal-hal baik. Halo, kita mengucap syukur bukan karena kita mengalami situasi yang enak, hidup di dalam kenyamanan. Oh tidak. Justru kitab Ibrani ini ajarin kita di dalam tekanan, himpitan, ya, kita ada di dalam titik putus asa. Ini adalah kesempatan dan momentum kita sepakat dengan Tuhan. Karena menurut kitab Ibrani, kita mengucap syukur itu berarti kita sepakat dengan Tuhan. Sama-sama bilang sepakat. Ya, sepakat dengan Tuhan bahwa kondisi yang kita alami hari ini kelihatannya memang sepertinya kita terpuruk, sepertinya kita jatuh. Tetapi kalau kita dalam posisi sedang berada di dalam kebenaran bersama dengan Tuhan, ingat, ada sukacita dan damai sejahtera yang akan Tuhan kirim, itu akan menjadi upah buat kita. Amin. Jadi tanpa disadari memang kasus kita tidak sama dengan kelompok Kristen Yahudi yang ada di kota Ibrani. Mereka mengalami tekanan aniaya yang begitu hebat. Tapi bisa saja malam hari ini kita sedang dianiaya oleh harapan-harapan yang tidak pasti. Kita dianiaya oleh apa? Ekonomi keuangan kita yang bukan makin bangkit, tetapi justru makin merosot. Harapan-harapan kita seperti sirna dan tak pasti. Orang-orang yang ada di sekitar kita tidak pernah memberikan harapan-harapan yang pasti. Palsu semuanya. Tetapi harapan pasti hanya kita peroleh di dalam siapa? Yesus Kristus yang menjadi Raja kita. Jadi malam hari ini prinsip yang pertama orang-orang yang menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan adalah mengucap syukur. Mengucap syukur itu tidak bicara tentang ungkapan kata terima kasih kepada Tuhan, tetapi mengucap syukur menurut kitab Ibrani ini bicara tentang sikap hati yang mau sepakat, seia sekata, rela dan tulus menerima realita hidup yang terjadi. Amin. Amin atau aman? Amin. Jadi kalau kita sedang capai sesuatu, kesuksesan, keberhasilan, baru kita mengucap syukur, itu hal yang biasa. Tapi waktu kita dalam posisi tidak enak, situasi yang tidak nyaman, waktu kita mengucap syukur, itu tandanya bahwa kita sedang sepakat, setuju, seia sekata dengan Tuhan. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Jadi Tuhan mau bawa kita kemana? Karena kita udah nyanyikan suka-sukamu Tuhan, berarti kita sepakat dengan Tuhan. Kita seia sekata dengan Tuhan.